Malahan dia senyum dan berkata, Aku bisa menyembuhkan anakmu, tapi syaratnya satu, Yo, harus tukar nyawa. what's up guys, balik lagi bersama Gitu. aku Bang Toro di channel ini. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa like-nya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah horor yang lumayan serem. Kalau kalian ini ya, sebagai ibu-ibu, anak kalian sakit. Sakitnya ini misterius sekali. Udah kalian bawa ke dokter kemana-mana, ke rumah sakit. Semua angkat tangan. Gak ada yang sanggup mengobatin sakitnya anak kalian. Terus datang satu mbah-mbah, kita bilang aja dukun, dia menawarkan kesembuhan anak itu, tapi dengan bayaran tukar nyawa. Apa yang kalian pilih di saat seperti itu? Dan buat kalian yang penasaran, langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi cerita ini udah mulai lama juga ya guys, tahun 1994. Di sini kita buat aja nama kampungnya disembunyikan. Kampung X aja kita bilang. Hiduplah seorang janda bernama Dina yang suaminya mati 2 tahun lalu karena tebang pohon liar. Rupanya pohonnya itu nimpah ke suaminya, jadi dia meninggal di tempat. Dan dia sekarang hanya hidup berdua dengan anaknya yang namanya kita sebut aja Painem. Painem ini umurnya masih 6 tahun, sedangkan ibunya tadi, si Dina, umurnya udah 36 tahun. Kehidupan mereka berdua awalnya baik-baik saja, normal seperti orang biasa. Tapi, waktu pagi itu, si Dina membanguni anaknya untuk sarapan pagi. Nak, bangun yuk sarapan pagi. Tiba-tiba, Painem gak bisa bangun. Ma, aku gak bisa bangun, perutku sakit, sepertinya ada yang aneh dengan diriku, kata dia. Dan ternyata setelah dicek di puskesmas, memang ada yang aneh. Si anak ini merasa sakit sekali. Tapi waktu di ronsen, tidak ada diagnosa sakit yang ada dalam tubuhnya. Semua baik-baik saja, kata dokter. Tapi si anak ini merasa kayak tubuhnya ada yang lain. Bukan kayak dirinya lagi, katanya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti minggu. Bulan berganti bulan dan seterusnya. Keadaan anaknya si Dina tadi mulai makin parah. Badannya sudah kurus sekali, kayak udah tinggal tulang gitu aja sama kulit. Di situ si Dina pun udah pasrah lah, kalau memang anakku diambil yang maha kuasa, udahlah. Aku nggak bisa nahan lagi. Aku terlalu sakit kali melihat anakku seperti ini, kata si Dina dalam hatinya. Dia tidak henti-hentinya berdoa untuk anaknya. Tapi apa dibuat? Takdir berkata lain. Belum sembuh, bukan meninggal. Dan suatu malam, Dina menangis sambil merenungi nasib anaknya. Pas di tengah melamunnya itu, tiba-tiba datang seorang wanita. Usianya kayak udah tua, kita panggil aja mbah-mbah aneh gitu ya kan. Tiba-tiba mbah-mbah itu datang dan berkata sama Dina, Nak, kamu mau anakmu sembuh tanpa masuk rumah sakit? Tiba-tiba Dina pun terkejut. Langsung bertanya lah dia, Mbak siapa? Kok tahu kalau anakku lagi sakit? Aku nggak pernah nengok Mbak di kampung ini. Mbak itu pun nggak menjawab. Malahan dia senyum dan berkata, Aku bisa menyembuhkan anakmu, tapi syaratnya satu, harus tukar nyawa, katanya gitu. Mendengar itu pun Dina ya nggak percaya. Dia pikir Mbak itu tadi cuman leluconnya aja, cuman bercanda gitu kan. Terus dibilang Mbak itu lagi, kalau memang kamu sanggup dengan syarat yang berat itu, besok malam kamu datang ke rumahku ya, di kaki gunung di belakang rumahmu, kata Mbak itu. Di situ ya si Dina cuma senyum aja sambil ngangguk-ngangguk, iya mbah, katanya gitu kan. Terus kebetulan malam itu si Painem sakitnya makin parah, nangisnya kayak biasa, nangisnya itu kayak sedih kali nangisnya. Mamanya nengok kayak gitu ya, kasihan kali ya kan, badannya makin panas, kejang-kejang lagi dia. Ya udah di situ nggak pikir panjang lah dia kan, apa aku lakukan aja apa kata Mbak itu ya, katanya gitu kan. Terus keesokan malamnya si Dina pun langsung menjumpai si Mbak itu tadi dan siap menerima tawaran yang sangat sulit juga.
Setelah Dina menjumpai Mbah itu, orang itu bincang santai lah ya kan. Ditanya sama dia, "Mbah, iya Mbah, aku mau nerima tawaran itu." Terus Mbah itu langsung lah, "Oke lah, kalau memang kamu mau, syaratnya ini, itulah kan. Udahlah nak, kau besok pulang, kau hari ini pulang, besok balik lagi, bawa persyaratannya itu," katanya gitu. Terus keesokan harinya, setelah Dina mengambil persyaratannya itu, celana dalam anaknya Dina, rambut anaknya Dina, dan kuku anaknya Dina. Satu lagi, celana dalam calon korban. Keempat syarat itu harus dibawa. Kalau satu aja tinggal, ritualnya nggak bisa dilakukan. Dan saat mereka udah berjumpa, mbah-mbah itu bilang, "Sekarang kau harus pilih siapa yang mau aku tumbalkan." Si Dina bilang, "Udahlah mbah, tukar aja sama nyawaku," katanya gitu. Datang mbah itu, "Nyawamu nggak laku karena kau udah terlalu tua," dibilang gitu kan. Terus jadi mbah harus cemana? Kalau yang mau disembuhkan anak muda, korbannya nggak bisa tua. Tapi kalau yang mau disembuhkan orang tua, korbannya semakin muda semakin bagus. Di situ pun dia tertegun sambil mikir, siapalah korban yang cocok ya, kata gitu kan. Teringatlah dia, ada satu orang yang dibencinya dia, yang pernah mempermalukan keluarganya dulu. Dan itu adalah sepupu kandungnya dia sendiri. Kita sebut aja namanya Dimas. Umurnya nggak beda-beda jauh. Si Dimas umur 16, tadi anaknya umur 6 tahun. Jadi hanya selisih 10 tahun aja. Kata mbak itu, "Oke, kalau selisih 10 tahun masih bisa," kata mbak itu kan. Terus yaudah, kau pulang lagi dan jangan lupa bawa 4 persyaratan yang ku bilang tadi. Itu kan. Udahlah, udah 2 kali nih. Harusnya firasat dia kan nggak bagus ya kan, udah 2 kali gagal. Ketiga kalinya lah, oke. Ketiga kalinya udah semua ini kan. Jadi setelah semua persyaratan udah kelar dan korbannya udah dipastikan kalau sepupunya itu, udahlah melakukan ritual orang itu. Di situ ada banyak kan lah, nggak dijelaskan detailnya. Pokoknya di situ suasana dukun, kata dia. Suasananya serem kali. Aku pun nggak bakal mau datang ke dukun itu lagi kalau nggak ada yang seperti ini lagi masalahnya, katanya gitu kan. Terus udah melakukan ritual. Setelah ritual, mbak itu bilang, "Jika benar dia pilihanmu, jika benar dia tumbal yang kamu pilih, maka besok pagi anakmu akan sembuh dan si korban akan meninggal," katanya gitu kan. "Tetapi pintu yang sudah dibuka tidak bisa tertutup rapat lagi." Mendengar itu Dina geleng-geleng aja, nggak tahu dia apa maksudnya itu kan. Sudah siap melakukan ritual itu. Dina disuruh pulang sama mbak itu. "Tunggu aja jawabannya besok," katanya gitu. Maksudnya jawabannya itu ritual tadi berhasil atau enggak. Dan bener aja. Keesokan paginya, saat Dina bangun hendak memasak sayur, biasalah kalau mama pagi kan beberes-beres gitu kan. Tiba-tiba anaknya manggil, "Ma, katanya gitu. Terus juga dia lari dia ke kamar anaknya, ditengoknya anaknya udah bangun, udah bisa duduk di kamar itu. Biasanya hanya terbaring. Terus dibilang, "Ma, sepertinya keadaanku sudah mulai membaik," katanya gitu kan. Nengok itu Dina ya terharu lah ya kan, terharu seneng gitu kan. Seneng lah dia gitu. Terus siang harinya tiba-tiba kabar duka terdengar dari toa masjid. "Innalillahi wa innalillahi roji'un," katanya. Telah meninggal dunia yang bernama Dimas. Di situ dia gemeter juga. Wih, betul meninggal dia bah, gitu kan dalam hatinya kan. Tapi dia itu disimpan jadi rahasia dia sendiri aja. Karena pun si Dimas ini meninggalnya bukan kayak yang diguna-guna gitu. Meninggalnya dia gantung diri. Jadi kayak orang kan udah nggak kepo lah ya kan, meninggal kenapa, palingan karena stres atau apa gitulah kan. Ya orang-orang pun ngiranya dia meninggalnya bukan karena tumbal gitu aja. Dan hari-hari berikutnya dilalui mereka berdua
kayak seperti normal aja, kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi setelah hampir 2 bulan, keadaan Painem ini mulai agak aneh. Dia bilang setiap malam ada ibu-ibu datang, kata si Painem. Mamanya pun curiga. Terus keesokan malamnya, Painem bilang lagi sama mamanya, Mama, tadi malam ibu datang lagi. Dia duduk di pojok. Rambutnya panjang, matanya merah, Ma, katanya gitu. Dina mendengar itu dia gemetar sambil menanya, Ibu itu ngomong apa, Nak? Terus Painem menjawab, dia katanya, Ma, nolongin aku sewaktu aku mau mati, Ma. Jadi dia bilang, Nak, kamu sekarang main ke rumah ibu dong, katanya gitu, Ma. Mendengar itu, mamanya makin panik, makin gemeter, keringat dingin, gak bisa dia bergerak. Dan kebetulan, malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Di dalam tidurnya nyaknya Dina, tiba-tiba dia terbangun, tersontak. Kayak karena suara anaknya tertawa cekingkir sendiri, kayak ngomong sama orang gitu. Tapi kan yang dia tahu kan di kamarnya si anaknya itu cuman dia aja, nggak ada kawannya kan. Terus dia ketawa-ketawa kayak ngomong-ngomong gitu kan. Bangunlah si ibunya ini dari kamarnya, ditengok ke kamarnya anaknya. Pas dibuka kamarnya, kosong, nggak ada siapapun di kamar itu. Dia pun semakin panik. Dia keluar, dicariin di sudut rumahnya. Dia keluar ke arah rumah mbak-mbak itu tadi. Pas dia masih sampai di hutan, di situ dia tengok ada perempuan berjubah hitam, rambutnya panjang, matanya merah. Ciri-cirinya seperti yang disebutkan Painem tadi. Terus, anakku mau kobak kemana? Katanya gitu kan. Sosok perempuan itu diem aja dia. Terus Dina bilang lagi, tapi kan udah aku kasih tumbal samamu, kenapa anakku mau kau ambil lagi? Katanya gitu. Disitulah sosok hitam itu baru menjawab, tumbal satu aja nggak cukup. Aku akan mengambil dia. Karena kau lupa satu hal. Pintu yang sudah terbuka tidak bisa tertutup rapat lagi. Maka aku bebas mengambil siapapun yang akan kuambil dan akan meninggalkan siapapun yang mau kutinggal. Katanya gitu. Setelah sosok aneh itu berkata seperti itu, tiba-tiba mereka hilang dalam kabut yang tebal itu. Di situ, Dina hanya bisa menangis serius seperti orang gila, memanggil-manggil anaknya, tapi anaknya tidak menjawab. Dari situlah dia sudah mulai stres. Setelah ditinggal suaminya, sekarang ditinggal anak kesayangannya. Ini yang buat dia stres. Udah dikasih tumbal ya kan. Baru cuman 2 bulan dia sehat, menjalani waktu yang normal sama anaknya. Tiba-tiba dibawa kabur sama hantu kurang ajar itu. Bawanya secara tiba-tiba pula, bukan ada kode-kodean dulu kan. Abang stres dia. Dan kabarnya si Dina sampai sekarang kayak stres gitu, kayak nggak ada tujuan lah, nggak ada arah hidup gitu ya. Mudah-mudahan lah dia cepat sembuh ya kan. Ya gitu aja lah cerita kita hari ini. Semoga kalian terhibur dan